People changing like the seasons, they never. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Sains Ilmu. Saya Yuni Salma. Saya Febridia. Saya Iqbal Samudi. Di sini kita akan menjelaskan materi tentang jurnal penyesuaian. A few moments later. Jurnal adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menyesuaikan saldo akun agar sesuai dengan keadaan sebenarnya. Dengan jurnal penyesuaian adalah pendapatan beban dapat dicatat pada waktu yang tepat sehingga laporan keuangan menjadi akurat. Tujuan jurnal penyesuaian adalah untuk menyesuaikan saldo akun yang sebenarnya. Pada akhir periode dengan jurnal penyesuaian, pendapatan dan beban yang dicatat oleh periode sehingga bisa laporan keuangan yang akurat dan dapat menggambarkan neraca atau saldo yang sebenarnya. A few moments later. Yang pertama itu ada penggunaan harta pada kolom neraca saldo periode 31 April 2020 akun perlengkapan sebesar 450.000 dan data penyesuaian disebutkan jumlah perlengkapan pada akhir periode tersisa 150.000. Artinya jumlah perlengkapan habis sekitar 300.000 atau bisa dibilang 450.000 dikurang 300.000 sama dengan 450.000 dikurang 150.000 sama dengan 300.000. Dan jurnal penyesuaiannya adalah beban perlengkapan itu terletak di saldo di debit yang sebesar 300.000 dan perlengkapan terletak di kredit sebesar 300.000. Nah, yang kedua ada penyusutan atau penurunan nilai harta. Keseluruhan tetap kecuali tanah akan disusutkan setiap akhir periode. Contohnya, gedung yang dimiliki bengkel sejati senilai 600.000 dan disusutkan sebesar 5% setiap tahunnya. Maka perhitungannya itu 5% dikali 600.000 sama dengan 30.000. Nah, itu jurnal penyusutannya adalah beban penyusutan gedung itu 30.000 dan akumulasi penyusutan gedung terletak di kredit itu 30.000. Nah, yang ketiga itu ada beban yang belum dibayar. Beban yang masih harus dibayar adalah beban yang telah menjadi tanggungan dalam suatu periode akuntansi yang tetapi belum dibayar sampai akhir periode. Nah, contohnya itu pada tanggal 31 Oktober 2020 terdapat beban gaji untuk bulan Oktober dan akan baru dibayar pada tanggal 1 Desember sebesar 2 juta. Jurnal penyesuaiannya adalah beban gaji terletak di debit sebesar 2 juta dan utang gaji terletak di kredit sebesar 2 juta. Yang keempat, beban yang dibayar di muka. Penyesuaian untuk beban dibayar di muka tergantung dari sistem pencatatan yang digunakan pada saat pembayaran. Pencatatan menggunakan dua metode, yaitu pendekatan harta dan pendekatan beban. Yang kelima, pendapatan yang masih harus diterima. Pendapatan yang masih harus diterima adalah pendapatan yang seharusnya menjadi hak perusahaan tetapi belum diterima hingga akhir periode. Walaupun belum diterima uangnya, perusahaan akan mencatatnya sebagai penghasilan pada akhir karena perusahaan telah memberikan jasanya. Yang keenam itu ada pendapatan yang diterima di muka. Penerimaan dalam bentuk kas akan tetapi belum sepenuhnya menjadi hak perusahaan sehingga harus disesuaikan. Pencatatan ini terbagi menjadi dua metode, yaitu metode pendekatan utang, metode pendekatan pendapatan. Penyesuaian untuk akun ini tergantung dari sistem pencatatan yang digunakan pada saat menerima pendapatan di muka. A few moments later. Oke, di sini saya akan menjelaskan contoh transaksi jurnal penyesuaian.
Nah, contoh transaksi yang saya ambil yaitu transaksi pendapatan yang diterima di muka. Diterima pendapatan sewa kios agen travel untuk 1 tahun sebesar 4.800.000 pada tanggal 1 Juli 2015. Nah, di sini terdapat 2 metode yang dapat digunakan. Hal ini disesuaikan dengan sistem yang digunakan perusahaan saat mencatat pendapatan yang diterima di muka. Jadi ada 2, yaitu pendekatan utang dan pendekatan pendapatan. Pendekatan itu jika dihitung berdasarkan pendekatan hutang, di sini kan transaksinya diterima pada tanggal 1 Juli. Jika menggunakan pendekatan utang, ini caranya yaitu 6 dibagi 12 dikali 4.800.000 sama dengan 2.400.000. 6 bulan ini dihitung jika pendekatan hutang dihitung saat bulan Juli sampai Desember, jadi pendapatannya belum diterima. Nah, jika menggunakan pendekatan pendapatan, caranya masih sama, yaitu 6 dibagi 12 dikali 4.800.000 sama dengan 2.400.000. Tapi jika menggunakan pendekatan pendapatan, ini dihitung sejak Januari sampai Juli, jadi saat pendapatan sudah diterima di muka. Cara penulisannya yaitu seperti ini pada jurnal penyesuaian. Juli 2015 tanggal 1, sewa diterima di muka terhadap debit, masuk ke debit. Lalu pendapatan sewa masuk ke kredit 2.400.000. Jika menggunakan pendekatan pendapatan, maka ini dibalik. Jadi pendapatan sewa berada di debit 2.400.000 terhadap sewa diterima di muka di kredit 2.400.000.